Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana min tin wa ja'ala min ma'in mahin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Baik. Ngaji jam segini. Ngaji jam segini. Dengerin ceramah jam segini. Ini ngaji yang enggak enak. Dengerin ceramah jam segini, ini ngaji yang gak tepat. Yang enak jam 12 ngapain? Yang enak? Tidur, tuh lihat. Yang enak tidur. Itu jujur namanya. Tapi saya katakan bapak yang tetap duduk setelah sholat berjamaah, ibu yang tetap duduk adalah orang-orang pilihannya Allah. Yang dipilih oleh Allah untuk tetap duduk di majelis ilmu. Ini enggak main-main. Ya. Yang duduk ini semua adalah pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, kalau bukan karena hidayahnya Allah, berat jam 12. Apalagi nanti sampai jam 3. Jam 3 kita. Berat sampai asar, berat. Ini orang-orang pilihannya Allah saja yang tetap bisa duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan ya, bapak ibu yang tetap duduk ya mampu menjaga rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi selalu saya katakan bapak ibu saudara, orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah itu sama seperti ikan yang dilepas di dalam air. Bang, orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah itu sama seperti ikan yang dilepas di dalam air. Ikan kalau dilepas di dalam air, dia girang, dia demen, dia suka. Emang tempatnya ikan di dalam air. Orang ahli ibadah, orang beriman kepada Allah, duduk di majelis ilmu, demen dia. Tuh demen nih orang ahli ibadah. Orang bertakwa. Duduk di majelis ilmu, demen. Ya. Kita bukan burung yang disangkar emas. Halo? Ya. Kita bukan burung yang disangkar emas. Burung biar sangkarnya dari emas. Makan tinggal makan, minum tinggal minum. Itu burung kalau ditanya, betah apa kagak dia? Kagak. Makanya gampang yang nandainnya kita mah. Yang tadi pulang, keluar, itu burung semua itu. Yang pulang tadi, burung namanya. Betul? Yang duduk
ikan. Awas, yang bangun burung. Tolong yang di belakang lihat, yang bangun burung. Ya. Mudah-mudahan kaji siang hari ini, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, tema kita man ana. Man ana ila aina ana. Ya. Lalu diterjemahkan oleh beliau, siapa saya dan mau kemana saya. Ini buku ini kalau Bapak buka di Google, pemirsa buka di Google, man ana ila aina ana, ini buku bestseller ini. Bestseller ini. Ya. Sudah berapa kali cetak man ana ila aina ana. Siapa saya dan mau kemana saya. Subhanallah. Ini mari sama-sama tema kita yang siang hari ini. Man ana ila aina ana, siapa saya dan mau kemana saya. Kita renungkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi dalam Al-Qur'an, ya, khalaqal insana min tin. Ya. Khalaqal insana min tin. Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan kita ini semua min tin, dari tanah. Ya. Maka kalau ditanya siapa saya? Oh, saya Taufik. Bukan. Saya Asep. Bukan. Oh, saya Arif. Bukan. Ya. Siapa saya? Saya hamba Allah. Ya. Maka ketika kita bilang saya hamba Allah dan penghambaan kita hanya karena Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sadari kita hamba Allah, maka enggak patut buat sombong. Ya, man ana, siapa saya? Kita cuma dari tanah, kita hamba Allah. Lalu sombong cuma gara-gara Allah kasih amanah jabatan. Lalu sombong cuma gara-gara Allah kasih amanah jadi menteri. Lalu sombong cuma gara-gara Allah kasih jabatan menjadi wamen. Ingat, kau cuma dari tanah. Bang, ente cuma dari tanah. Mau sombong, gak patut kita sombong. Betul? Bapak, saudara, kalau kita cuma dari tanah, saya tanya sekarang. Bang, kita dari tanah ya. Saya tanya sekarang. Genteng dari mana? Genteng dari tempayan. Tanah. Berarti kalau kita dari tanah, genteng sama tempayan saudara kita. Hah? Mau sombong kita? Hah? Kita cuma dari tempayan sama. Hah? Sama genteng kita. Mau sombong kita? Jangan. Kita hamba Allah yang dhaif. Hamba Allah yang lemah. Hamba Allah yang gak punya apa-apa. Ya. Lalu kalau tadi Allah kasih amanah jadi direktur. Allah kasih amanah jadi karyawan. Allah kasih amanah jadi presiden. Allah kasih amanah jadi apapun kita. Kita hamba Allah. Ya. Ketika kita sadari bahwasanya kita hamba Allah, jangan sombong. Ini mentang-mentang jadi direktur. Waduh. Ada direktur nggak di sini? Ada direktur. Ada. Emang susah. Begitu ngaji susah dia. Mentang-mentang jadi direktur lalu sombong. Jangan. Tibang. Ya ilaha illallah. Tibang mencet lid doang. Dipencetin sama satpam. La ilaha illallah. Ada direktur yang begitu. Tapi bukan di sini. Di sono. Kalau di sini alhamdulillah enggak ya. Enggak jauh beda. Maka itu sekedar amanah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Allah pengen uji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah pengen lihat siapa di antara kita yang paling baik amal ibadahnya. Kenapa? Itu cuman amanah Allah. Itu cuman titipan Allah. Ketika kita mengaku hamba Allah yang dhaif, hamba Allah yang lemah, yang gak punya kekuatan apa-apa, yang satu ketika akan diambil oleh Allah, maka tadi tawadhu dong. Rendah hati dong. Ini jalan berbusung, dada berbusung, ya. Wala tamsi fil ardi marha.
Jangan jalan di muka bumi dengan dada berbusung. Oh, saya bos, saya ustad. Saya ustad ini. Ayo cium tangannya bolak-balik. Ya, cium tangan bolak-balik kayak fotokopi. Ya. Biar ustad sekalipun jangan sombong. Itu amanah dari Allah Subhanahu. Ini mentang-mentang jadi ustad, orang suruh cium tangannya bolak-balik kayak fotokopi begitu tuh. Ya Allah Rabbi. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Banyak. Ya. Maka tadi itu, ya, ketika kita sadari bahwa kita hamba Allah yang dhaif, hamba Allah yang lemah, sadar kita, man ana, siapa saya? Sudahlah, ya, sudahlah, nggak patut kita sombong. Siapapun kita, apapun kita. Ya, ini kadang-kadang tadi, ya Allahu Rabbi, mentang-mentang punya jabatan, mentang-mentang punya jabatan, di kantor punya jabatan, sama cleaning service sombong banget. Ada Pak yang begitu? Mentang-mentang jadi direktur sama office boy sombong, ada nggak? Ada nggak yang begitu? Banyak. Mentang-mentang direktur, mentang-mentang pejabat, ketemu office boy, ketemu security, ketemu bawahan yang baik. Man ana, siapa saya? Beri salam dong. Assalamualaikum. Pak Direktur. Waalaikumsalam. Apa kabar kamu? Baik Pak. Sehat? Alhamdulillah Pak. Anak-anak sehat? Alhamdulillah Pak. Subhanallah. Itu cleaning service, itu office boy bilang begini sama temennya. Ya Allah, nggak ada bos, nggak ada direktur yang kayak begitu. Nyampe di kantor kita ditegur, kita ditanya, kita diberi salam. Mudah-mudahan biar terus jadi bos. Didoainnya begitu Pak, betul? Betul? Apalagi kalau jadi bos, jadi pimpinan, sampai di kantor, dibukain pintu sama security. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabar kamu? Baik Pak. Sehat anak-anak? Alhamdulillah Pak. Listrik di rumah udah dibayar? Belum Pak. Nih bayar listrik. Wah, itu security ngomong sama temennya. Lu diri. Pasti lu dikat. Begitu Pak. Kira-kira begitu nggak? Nggak ada. Ya makanya direktur biar ngaji. Jadi Pak, man ana, siapa saya? Ya. Tapi kalau seorang pejabat, bos, direktur, Masya Allah, datang ke kantor dadak berbusung. Waduh, muka dibikin serem-serem gitu loh. Ya, ada office boy, ada security, ada cleaning service, enggak negor. Bos, dengerin. Denger. Ini kamera nih. Dengerin. Loh, Pak. Kalau ada pimpinan, kalau ada direktur, kalau ada bos yang model begitu angku dan sombong, sampai di kantor dada berbusung, maaf Pak. Kedengeran si bos, si direktur sakit. Apalagi sakitnya kena stroke. Apa kata cleaning service? Alhamdulillah. Begitu. Iya loh. Maka tadi ketika kita sadari, man ana, siapa saya? Saya cuma hamba Allah yang dhaif, hamba Allah yang lemah, yang khalaqnal insana min tin, yang Allah ciptakan kita cuma dari tanah, ya, tempayan saudara kita, genteng teman kita, jangan-jangan tempayan encing kita tuh, ya. Jangan-jangan genteng keponakan lu tuh, ya. Terus mau sombong kita jangan, ya. Maka ayo siapapun kita, apapun kita, hamba Allah yang dhaif, hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang nggak punya apa-apa. Maka kedepankan semuanya untuk Allah, ya. Kedepankan semuanya untuk Allah, ya. Jangan tadi buat siapa-siapa. Kalau sudah untuk Allah, tawaduk kita, rendah hati kita jauh Pak, ya. Ini karyawan bukan nih? Mas siapa namanya Mas? Udi? Rudi?
ente kerja di sini. Tinggal di mana? Bojong. Bojong. Kok Kebon Jeruk lah jauh bang. Rod, asik-asik aja ya. Halo pemirsa yang lain, ngaji sama saya nggak usah stres. Dan perhatian, ngaji dengan saya, kalau yang ngantuk 5 stop saya. Ini udah 4 yang ngantuk. Udah 4 lo yang ngantuk. 5 stop saya. Ayo bang, ngantuk bang, biar gue stop. Rod, dari Bojong kok Kebon Jeruk, Rod? Ente ngapain, Rod? Kerja. Kerja cari duit, cari uang. Cakep. Rudi dari Bojong datang ke Kebon Jeruk, RCTI, kerja cari duit. Cakep. Ini karyawan juga. Ini karyawan yang nyender. Karyawan. Hah? Karyawan juga. Bang, maaf bang, namanya siapa bang? Bang Agus. Bang Agus tinggal di mana? Di Cianjur. Masya Allah. Cianjur. Bang Agus dari Cianjur kemarin nih ke Kebon Jeruk RCTI kerja juga bang. Kerja cari duit. Tuh, cakep. Agus, Rudi cakep nih. Ya. Kalau ada bos, ini direkam nggak nih? Tolong catat nih 2 orang nih. Hati-hati. Kenapa? Karena dari Cianjur kemari kerja cari duit. Dari Bojong kemari kerja cari duit. Yang ada di otaknya cuma duit doang nih. Bahaya orang begini pak. Di otaknya cuma duit. Mau halal kayak mau haram kayak kan duit yang penting si Rudi. Si Agus kan yang penting duit. Mau halal kayak mau haram kayak. Betul nggak? Hamba Allah yang dhaif. Hamba Allah yang dhaif sangat beda jawabannya. Mas Agus dari Cianjur ke Kebon Jeruk ngapain? Oh, saya ibadah Ustadz. Kok ibadah? Iya Ustadz, saya punya anak, saya punya istri yang saya harus nafkahi. Maka niat saya kemari ibadah. Ibadah kenapa? Mencari rizkinya Allah. Tuh, cakep. Ya, dia pilih mana halal, mana haram. Model Rudi kagak embat sikat loh. Dalam hati si Agus sialan banget. Lu, Bang Agus. Nih, Pak siapa namanya nih? Beliau. Pak Eri. Pak Eri tinggal di Ciledug. Dari Ciledug ke Kebon Jeruk sini ke RCTI ngapain? Ibadah. Beda sama lu, Gus. Ya, beda sama lu. Ibadah. Tuh. Dalam hati si Rudi terang aja udah dijelasin. Maka ketika kita niatkan tadi untuk Allah dan kita hamba Allah yang dhaif, maka tadi nggak patut sombong, betul? Maka yuk pengajian yang model begini ini, pengajian yang model begini ini yang dibutuhkan sesungguhnya buat siapa? Buat kita semua. Ya. Supaya apa? Tampil di muka bumi nggak sombong, tampil di muka bumi nggak anania, tampil di muka bumi nggak merasa diri paling hebat. Ini fungsinya ngaji gitu loh. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita sadari tadi, ya tolong ntar diingetin ya sampai jam berapa. Saya kadang-kadang kalau nggak diingetin bisa sampai jam 2. Tolong ingetin ya. Jadi saya ingin sampaikan begini tadi, itulah man ana, siapa saya. Lalu pertanyaannya apa lagi? Ila aina ana, mau kemana saya ini? Tuh.
Maka kalau tadi seperti beliau nih, dari Ciledug kemari ngapain? Ibadah. Kok ibadah? Oh, saya punya istri, saya punya anak, saya harus nafkahi. Maka niat saya kemari ibadah, mencari rezekinya Allah. Maka kita berhati-hati. Kenapa sih? Karena tadi kita akan nanti menuju akhirat. Ila aina ana, mau kemana saya? Maka ayat Al-Quran di atas tadi yang saya bacakan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Hendaklah kau cari kehidupan akhiratmu dulu. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Hendaklah kau cari kehidupan akhiratmu dulu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu jangan lupa, kakimu masih berpijak di atas bumi. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu jangan lupa bahwasanya kamu masih menghirup udara dunia. Itu firman Allah. Artinya apa? Akhirat yang kita dulukan. Ila aina ana. Mau kemana saya? Menuju kemana kita? Menuju akhirat, Pak. Insya Allah. Ini diajak ngaji. Tadi waktu saya beri salam, selesai sholat zuhur berjamaah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Banyak sampai ke belakang. Habis sholat ba'diyah berkurang. Ada lagi yang di pojokan ngelonjor tidur. Itu kan bikin bingung malaikat begitu itu. Ya. Mau dicatat ngaji dalam masjid. Hah? Mau dicatat tidur di tengah-tengah. Jangan bikin bingung malaikat, Pak. Ya walaupun malaikat nggak akan pernah bingung. Tapi kan catatnya jadi malaikat bingung. Mau catat tidur apa ngaji nih. Kan begitu. Ya. Yang ketawa dalam hatinya, sialan banget nih Ustaz. Nyindirnya nyelekit. Bukan nyelekit, Pak. Ini fakta. Ini kehidupan kita. Ya. Maka ketika kita sadari bahwasanya akhirat yang lebih kekal. Ya. Dunia cuman sementara. Ya. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ini Allah katakan, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali tipu daya belaka. Dunia ini dihias, Pak. Dunia ini tipu daya belaka. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dari segalanya. Maka tadi saya katakan, jangan kau tukar kesenangan semu di dunia dengan kesenangan nanti abadi di akhirat. Ya Allah, lu kan tukar kesenangan di akhirat, Rud. Yang lu cari cuma duit doang, sama lu kayak si Agus, ya kan? Jangan kau tukar kesenangan semu di dunia dengan kesenangan abadi di akhirat. Contoh nih beliau nih. Ya Allah Rabbi. Dalam hatinya yes. Maka ketika kita sadari tadi bahwasanya, halo. Awas, awas. Udah 4 tinggal 1 loh. Awas, yang ngantuk. Awas yang ngantuk. Jadi ketika kita sadari tadi bahwasanya ya akhirat jauh lebih utama, ya. Kuncinya kalau saya bilang rumus buat akhirat 3. Rumusnya 3. Rud, rumusnya 3, Rud. Ya. Apa rumusnya Ustaz? Yang 3 tadi buat akhirat. Yang pertama billahi. Billahi. Dengan Allah. Yang kedua, fillahi. Di dalamnya ada Allah. Yang ketiga, lillahi. Semuanya karena Allah. Maka ketika kita hidup di dunia, ya, yang tadi saya sudah katakan ila aina ana, mau kemana saya. Dan tadi kalau sudah tertanam rumus yang 3, billahi, dengan Allah. Fillahi, di dalamnya ada Allah. Lillahi, semuanya karena Allah. Maka nikmat hidup tadi, enggak stres. Naik jabatan, alhamdulillah. Turun jabatan, inna lillah.
Begitu aja. Ini kagak turun jabatan, stres, cawe-cawe. Paul, ya kan? Nggak usah cawe-cawe. Emang udah turun waktu turun aja. Betul? Kenapa? Karena tadi sadari ini semua milik Allah. Sadari ini semua kehendak Allah. Maka kalau sudah billahi, fillahi, lillahi, hidup kita indah. Halo. Sekarang saya tanya deh. Bang, inti nggak usah bengong begitu dong. Tengok aja serius amat begini. Ya santai aja. Abang siapa namanya nih, pembawa acara nih? Hah? Hah? Nofrian. Bang Nofrian. Inti jangan sama kayak si Rudi ya. Anak nanya baik-baik nih. Bang Nofrian. Kita sudah sama-sama yakin, Pak. Wa annal mauta haqqun. Sesungguhnya mati itu pasti. Ada yang nggak percaya bahwasanya kematian itu pasti? Wa anna su'al munkar wa nakir haqqun. Sesungguhnya pertanyaan munkar dan nakir itu pasti. Tunjuk tangan yang nggak yakin ada pertanyaan munkar dan nakir. Yang ketiga, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. La raiba fiha. Tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya apa? Kiamat pasti. 3. Pertanyaan tadi mati pasti, pertanyaan munkar nakir pasti, kiamat pasti. Di antara bapak ibu ada yang nggak percaya yang 3 tadi? Tolong tunjuk tangan. Yang nggak percaya ada 3 tadi, tolong tunjuk tangan. Habis tunjuk tangan, pulang. Sirik kau. Betul? Betul? Kita yakin kok. Dan kita percaya sesungguhnya kematian itu pasti. Kita yakin kok, kita percaya kok bahwasanya ada pertanyaan munkar dan nakir itu pasti. Kita yakin kok, kita percaya kok bahwasanya hari kiamat itu pasti. Tapi terkadang saya katakan semua kita yakinkan itu, tapi dalam kehidupan kita di dunia seolah-olah gua mah lama ama mati tuh. Gua mah lama ama mati. Gua mah jauh ama sakit. Gua masih muda. Gus, masih muda gua mah. Ya, baru 47. Masih lah. Hah? Bener Gus. Tuh kan Agus 47. Lu kira-kira sekitar 36 loh. Ya enggak Rud? Berapa Rud sekarang? Hah? 43. 43 Rud. Gua pikir 36 loh. Emang orang ya. Emang orang kalau ahli ibadah begitu tuh ya kan? Ya, auranya terpancar, kelihatan lebih muda ya Allah. Dalam hati si Rudi gue diangkat nih, habis ini dijatuhin enggak ya enggak. Artinya tadi saya katakan, ya, jangan ada dalam benak kita tadi Allah, gue mah lama sama mati jangan. Allah gue mah jauh sama sakit jangan. Ya. Wa annal mauta haqqun, sesungguhnya mati itu pasti. Wa anna su'al munkar wa nakir hakun, dan pertanyaan munkar dan nakir itu pasti, dan itu kita menuju ke sana. Ila aina ana, mau kemana saya? Ya. Ketika kita sadari, oh iya ya, aku cuma sebentar di sini. Ya, kematian nggak nunggu tua, kematian nggak nunggu sakit. Ya, yang muda dijemput. Yang tua juga dijemput. Maka Rasulullah katakan bagaimana manusia cerdas. Kata Rasulullah dalam hadisnya, manusia cerdas, manusia hebat. Siapa manusia cerdas, manusia hebat? Rasulullah katakan manusia yang cerdas, manusia yang hebat adalah manusia yang mempersiapkan dirinya sebelum datang kematian. Isti'dadan lil maut, persiapan diri sebelum datang kematian. Bagaimana mempersiapkan diri sebelum kematian? Ya ini nih, duduk di majelis ilmu begini nih.
Ya, duduk di majelis ilmu, handphone lu simpen dulu. Handphone lu simpen dulu. Gua juga punya handphone. Lebih mahal dari handphone lu nih. Nggak sombong, handphone gua lebih mahal daripada handphone lu. Tapi waktu ngaji gua simpen dulu, taruh dulu. Kan begitu, betul? Bang, biar dia paham. Abang suka main futsal nggak? Suka main futsal ya? Abang siapa namanya ini? Bang Santo. Bang Santo suka main futsal ya? Baik. Lu dengerin nih si Santo nih. Bang Santo, saya tanya sekarang. Waktu Bang Santo main futsal ke lapangan sama temen-temen, itu handphonenya dibawa ke lapangan apa ditaruh di tas di loker? Ditaruh di tas, nggak dibawa ke lapangan? Enggak. Kalau ada yang nelpon, biarin aja. Ada yang WA, biarin aja. Hebat betul Santo. Lo denger nih. Hebat betul Mas Santo. Tibang main futsal saja, handphone disimpan di tas. Lu lagi ngaji masih handphone juga lo. Dalam hatinya gue kena juga gua. Bukan. Saya ini cuman watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam kesabaran. Ya waktunya ngaji, handphone taruh aja dulu. Fokus aja mengaji, kan begitu. Hah? Gimana mau fokus? Ya. Dengerin ceramah tapi lu balas WA juga, lu scroll terus. Gimana mau fokus? Lihat tuh Santo, contoh tuh ya. Nah, gara-gara ini gue jadi lupa sampai mana tadi itu ya kan. Maka ya, yang saya bilang tadi, mati tidak nunggu sakit. Mati tidak nunggu tua. Ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, kalau malaikat maut sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, enggak bisa ditunda-tunda lagi. Ya Allah. Kematian adalah pintu gerbang awal menuju kehidupan yang abadi. Kematian kita besok adalah pintu gerbang awal menuju kehidupan yang abadi. Ketika kita sadari ila aina ana, mau kemana saya, dan itu kehidupan yang abadi, maka hidup di dunia tadi berhati-hati. Lalu jangan pernah berpikir gue lama sama mati, gue jauh sama sakit, jangan. Ente kenal Mari Sahab nggak? Mari Sahab kenal Mari Sahab? Kenal nggak? Kalau nggak kenal jangan kerja di TV loh, ya kan? Mari Sahab umur 62 tahun, cantik banget masih 62 tahun. Ya nggak kayak dia begini nih. 62 tahun masih cantik Mari Sahab, nggak sakit, betul? Nggak sakit. Allah punya mau lain, ya, dipanggil oleh Allah di usia 62 tahun. Subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi, menuju kehidupan yang abadi. La aina ana. Persiapannya alhamdulillah, beliau orang solehah, beliau orang baik, dosen, memberikan ilmu, ya. Nah kalau lu Gus, la ilaha illallah, sholat lu kadang-kadang zuhur, sholat asar lewat ya. Hah? Maka ketika kita sadari istidadan lil maut, persiapan diri kita sebelum datang kematian. Ya, maaf saya katakan tadi, ya. Coba lihat sama-sama. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, guru kita bersama. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, guru kita bersama. Beliau meninggal pada usia 40 tahun. Enggak sakit beliau. Setengah 12 masih ngobrol dengan
manajernya dengan asistennya. Apa beliau bilang? Ini mau ke Masjid Pondok Indah. Udah malam guru, udah malam Kiai. Jangan besok pagi aja. Ah nggak penting. Ya udah kalau memang penting mau keluar juga bawa mobil. Ah ngejar waktu ah naik motor aja. Naik motor beliau 1:30 malam. Ustaz Jeffrey naik motor 1:30 malam mau kemana? Ke Masjid Pondok Indah. Beliau tinggal di Taman Rempoa Indah. Ya Allah, 1:30 apa sih macetnya, apa sih ramenya? Sepi. Cuman jatuh dari atas motor, asbabnya begitu. Usia berapa? 40 tahun. Ta'addadatul asbab wal mautu wahid. Sebab-sebab mati banyak, mati itu tetap satu. Ada yang matinya jatuh dari atas motor, ada yang matinya ya ketabrak kereta, ada yang matinya sakit berbulan-bulan baru mati, macam-macam. Ta'addadatul asbab wal mautu wahid. Sebab-sebab mati banyak, tapi mati tetap satu. Ada yang suaminya sakit lama bertahun-tahun, ya kena stroke. Istrinya yang ngurusin, ya semua istrinya yang ngurusin. Tiba-tiba suaminya masih sehat, suaminya yang masih sakit, istrinya yang sehat, tahu-tahu istrinya yang meninggal. Ada nggak yang begitu?